Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope that all of you are good today. Welcome back in Miss Nadia English. Today we are going to learn about suggestion and recommendation. This is the material for 8th grade students. So, without any further ado, let's get started. Before we start our lesson today, let's pray together with say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Well, student, today we are going to learn about suggestion or recommendation. Jadi hari ini kita akan belajar tentang suggestion atau recommendation yang artinya saran atau rekomendasi. Jadi kedua kata ini memiliki arti yang sama ya, yaitu memberikan saran atau rekomendasi kepada orang lain. So in this video we would like to learn about how to asking suggestion, giving suggestion, and the responses. Jadi di video ini kita akan belajar bagaimana cara menanyakan saran, memberikan saran, dan juga meresponnya. Well, kita lihat yang pertama adalah asking for suggestion atau bagaimana cara menanyakan saran kepada orang lain di dalam bahasa Inggris. Kita lihat, kalian bisa menggunakan what should I do? Yang artinya, apa yang harus kulakukan? Bisa juga dengan what do you suggest? Apa yang kau sarankan? Atau do you have any suggestion? Apa kau punya beberapa saran? Bisa juga dengan any ideas? Ada ide? Dan yang terakhir bisa dengan can you give me some advice? Dapatkah kau memberikan beberapa nasihat? Nah, kalian bisa memilih beberapa ungkapan ini untuk menanyakan saran kepada orang lain atau meminta saran kepada orang lain atas apa yang ingin kalian lakukan. Well, no, we are going to learn about giving suggestion. Kita akan belajar bagaimana caranya memberikan saran kepada orang lain. Kita bisa menggunakan kata kerja bantu should, yang berarti seharusnya atau sebaiknya. Harus di sini bukan berarti kewajiban atau keseharusan ya, yang seperti sudah kita pelajari di materi prohibition atau obligation. Seharusnya di sini yaitu sebuah saran yang diberikan kepada orang lain. Nah, orang tersebut bisa saja melakukan saran itu atau bisa saja tidak dilakukan. Well, now we go on to the pattern. Kita lihat pola dari penggunaan should ya. Untuk kalimat positif atau afirmatif, di situ ada subject plus should plus base verb. Diingat ya, setelah model should, kalian harus menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk kalimat negatif, kalian cukup tambahkan not setelah should. Subject plus should not atau shouldn't ditambah dengan base verb atau kata kerja bentuk satu. Let's look the examples ya. Kita lihat contohnya. Yang pertama, you should drink a medicine. Kamu seharusnya minum obat. Nah, ini sebuah saran mungkin kepada teman kalian yang sedang sakit. Ya, kalian menyarankan untuk mereka agar dapat minum obat ya supaya lekas sembuh. Oke, contoh yang kedua, you should wear a mask. Jadi kamu seharusnya menggunakan masker. Nah, terlebih lagi di era pandemi saat ini ya. Jadi kalian menyarankan temanmu agar seharusnya menggunakan masker.
Dan yang terakhir, penggunaan kalimat negatif pada kata kerja bantu should, yaitu you shouldn't atau you should not. You shouldn't eat junk food. Nah, kamu seharusnya tidak memakan junk food atau makanan cepat saji, karena itu kurang sehat ya. Nah, saran tersebut bisa saja diterima orang lain dan bisa juga tidak diterima oleh orang lain. Well, ada juga expressions atau ungkapan yang menyatakan giving suggestion. Yang pertama, kamu bisa menggunakan I think you should, yang artinya aku berpikir kamu seharusnya, atau maybe you should, ya mungkin kamu seharusnya. Bisa juga if I were you, I would, ya jika aku menjadi kamu, aku akan. Bisa juga you need to atau kamu harus. Dan yang terakhir, I would recommend that, saya akan menyarankan bahwa. Nah, titik-titiknya atau the blank-nya bisa kalian isi dengan saran yang ingin kalian berikan kepada orang lain. Contohnya, I think you should, titik-titiknya bisa kalian isi dengan I think you should stop eating junk food. Nah, aku berpikir kamu seharusnya berhenti untuk makan makanan cepat saji. Well, sekarang kita lihat kepada responses atau tanggapannya. Jika kalian memberikan saran kepada orang lain, bisa saja orang tersebut menerima saran yang diberikan oleh kalian, atau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai accepting the suggestion atau menerima saran. Nah, bisa juga orang yang diberikan saran menolak saran yang diberikan oleh kalian, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai declining the suggestion atau menolak saran. Kita lihat terlebih dahulu yang accepting the suggestion ya. Kalian bisa mengungkapkannya dengan I agree with that atau aku setuju dengan itu. Bisa juga dengan that sounds like a good idea. Ya, itu terlihatnya seperti ide yang bagus. Bisa juga dengan that's very interesting. Itu sangat menarik. You're right. Ya, kamu benar. Dan juga okay, I will. Baiklah, aku akan. Nah, untuk declining the suggestion, kalian bisa menggunakan ungkapan I don't think that's a good idea. Aku tidak berpikir itu ide yang bagus. Atau I'm sorry, I can't agree. Maafkan aku tidak setuju. Sorry, I can't do your suggestion. Maaf ya, aku tidak dapat melakukan saranmu. Atau I'm not sure about that. Ya, aku tidak yakin tentang itu. Hey, why you look so sad? Mrs. Nadia was angry with me. How can? Why? I didn't do my homework. I watched TV last night. What should I do? I think you should say sorry to her. You should change your attitude. Okay, I will. This is the end for our lesson today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praises be to Allah, Lord afterward. Thank you for watching and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.